Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal Ebaramachi. Ebaramachi? Mungkin Anda kenalnya sebagai stasiun di jalur Tokyo Oimachi ya, tapi di baliknya itu lapisannya banyak. Betul. Dari desa Hiratsuka dulu, terus kota Ebara, sampai sekarang jadi bagian Shinagawa. Iya, perjalanannya panjang. Kita udah kumpulkan macam-macam sumber nih buat Anda. Ada catatan sejarah, blog orang yang jalan-jalan ke sana, data arsip juga. Misinya, ya kita kupas cerita-cerita uniknya, cari tahu esensi area ini yang mungkin sering kelewat. Siap. Siap? Ebaramachi ini contoh bagus ya, gimana area Tokyo itu berkembang. Oh ya? Gimana tuh? Dari yang tadinya pinggiran, isinya lahan pertanian, terus jadi rame banget sebagai pemukiman. Apalagi pemicunya dua hal besar. Apa aja tuh? Pertama, orang butuh pindah setelah gempa Kanto tahun 1923 itu. Terus yang kedua, dan ini penting banget, datangnya jalur kereta api. Jalur Oimachi ya, yang buka tahun 1927 itu. Nah, itu dia. Itu benar-benar mengubah segalanya. Iya sih. Sumber kita ada yang nunjukin foto-foto tahun 60-an gitu. Suasana stasiunnya kelihatan lebih santai ya dibanding sekarang, masih ada perlintasan sebidangnya. Betul, beda banget. Ada juga cerita soal papan nama unik kayak Akademi Mode Wanita Ebara Doreme gitu dekat stasiun zaman dulu. Kelihatan banget denyut kehidupan barunya muncul bareng tumbuhnya perumahan di sana. Dan kereta api itu kan nggak cuma bawa orang ya. Maksudnya? Dia bawa ide baru, bawa perubahan sosial, lanskap desa ya pelan-pelan berubah jadi kota pinggiran. Kalau Anda perhatikan deh, jalur Oimachi itu sendiri rasanya agak beda kan? Iya juga ya. Lebih lokal gitu rasanya. Nah, lebih tenang dibanding jalur utama Tokyo yang lain. Itu aja udah cerita tersendiri. Ngomongin nuansa lokal, nggak bisa lepas dari Shotengai-nya ya. Jalan perkokoan tradisionalnya kuat banget di sini. Oh, jelas. Ada Togoshi Ginza, itu kan legendaris. Salah satu yang pertama pakai nama Ginza. Iya, menunjukin aspirasi kemakmuran pasca gempa ya. Unik. Dan uniknya lagi, dibangun pas di atas aliran sungai Tachiai yang sekarang jadi Ankyo, saluran bawah tanah. Betul, itu menarik banget. Terus ada lagi Musashi Koyama Palm. Iya, arkade indoor terpanjang di Tokyo itu kan? Iya, itu akarnya ternyata dari pasar gelap pasca perang. Kompleks sejarahnya. Wah, menarik. Salah satu sumber kita malah nyebut soal pemukim yang balik dari Manchuria, mulai hidup baru di Musashi Koyama. Jadi nambah lagi lapisannya. Jadi kalau ke sana, jangan cuma lihat-lihat aja ya? Iya, jangan cuma cari permata tersembunyi. Coba rasakan atmosfernya langsung. Jalan di Palm itu kayak masuk lorong waktu. Beberapa toko lamanya masih ada nuansa Showa-nya. Kebayang? Atau di Togoshi Ginza, cobain jajanannya. Kroket dari toko daging atau manisan jadul. Itu cara merasakan sejarahnya. Oke. Selain pusat keramaian tadi, ada juga sisi spiritualnya yang usianya jauh lebih tua ya? Ada dong. Di utara stasiun Ebaramachi itu ada kuil Hataoka Hachiman. Hataoka Hachiman, kuno banget ya kelihatannya. Kuno, ceritanya sampai ke abad ke-11, ada legenda samurai Minamoto no Yorinobu yang konon mendirikannya. Wow. Terus nama area Hatanodai, dataran tinggi bendera, itu ada hubungannya? Nah, diyakini begitu, katanya dari bendera putih klan Minamoto yang dikibarkan di kuil itu. Wah, keren. Tempat kayak Hataoka Hachiman ini kan fungsinya lebih dari sekedar tempat ibadah ya. Jadi pusat komunitas juga. Persis. Selama ratusan tahun jadi pusat kegiatan, festival, penanda identitas lokal lah. Kalau Anda tertarik, dekat situ juga ada kuil Konfira Ibara. Katanya bagus buat keberuntungan bisnis. Oh ya? Atau, agak geser dikit ke arah Ikegami, ada cerita unik soal Sakura Oeshikizakura di kuil Ikegami Honmonji. Sakura ajaib. Iya, katanya mekar di luar musim. Legenda-legenda begini kan ikut ngebentuk karakter area sekitar juga. Menarik ya. Tadi kita sempat sebut sungai Tachiai yang jadi Ankyo di bawah Togoshi Ginza. Iya, betul. Banyak sumber bilang sekarang ada jalur hijau buat pejalan kaki, Ryokyudo, di sebagian bekas alirannya. Ngeliat lanskap yang hilang diubah fungsi gitu kok, menarik ya. Fenomena Ankyo ini khas Tokyo banget. Sungai-sungai kecil disembunyiin demi pembangunan kota. Tapi jejaknya nggak hilang total kok. Masih bisa dilacak gitu. Ryokudo itu. Atau perhatikan kontur tanah yang agak beda. Atau nemu taman kecil kayak Taman Togoshi, mungkin itu dulu bagian sungainya. Wah, jadi detektif sejarah nih. Haha, iya. Cara unik buat menyentuh sejarah yang nggak kelihatan. Transformasi regionalnya juga kelihatan dari sisa industri batu bata era Meiji di Osaki. Nggak jauh dari situ.
menunjukkan perubahan skala besar di area ini. Dan lapisan sejarah ini terus nambah ya sampai sekarang. Betul. Beberapa sumber nyebut ada nuansa Little Kathmandu di Ebaramachi belakangan ini. Toko dan restoran Nepal gitu. Iya, itu nambah keragaman budaya baru. Jadi kontras sama ganggang sempit atau yokocho peninggalan Showa yang kadang masih nyempil di beberapa sudut. Itu dia, kota itu dinamis ya. Banget. Komunitas baru datang, hidup bareng sama sejarah yang udah ada. Bikin lapisan baru lagi. Kalau mau merasakan atmosfer masa lalu yang makin jarang, coba deh intip yokocho kecil di selatan stasiun. Ada rekomendasi? Salah satu blog nyebut tempat makan kecil bangunan kayu tua gitu, Koryori Sanpei namanya, kalau masih ada ya. Itu bisa kasih pengalaman otentik era Showa. Oke. Jadi dari penelusuran kita, Ebaramachi ini kelihatan banget ya, kaya lapisannya. Ada jejak kuno di kuilnya, Semangat komunitas Hitamachi di Sotengai-nya, landscape yang dibentuk ulang sama kereta dan sungai yang hilang. sampai denyut modern dengan keragaman barunya. Nah, terus apa artinya ini semua buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Saya rasa, kalau kita paham lapisan-lapisan ini, cara kita melihat tempat di sekitar kita jadi lebih kaya ya. Sejarah itu nggak cuma di museum. Betul. Dia hidup di jalanan, di nama tempat, bahkan di bawah kaki kita kayak sungai tadi. Tiap sudut bisa cerita kalau kita tahu cara ngelihatnya. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Seberapa besar sih pengaruh sejarah yang nggak kelihatan, kayak sungai bawah tanah tadi, atau jejak komunitas masa lalu dalam membentuk rasa atau atmosfer suatu tempat yang kita alami hari ini? Mungkin tanpa kita sadari gitu. Wah, pertanyaan bagus. Sesuatu buat Anda pikirkan pas lagi jalan-jalan di sudut kota Anda sendiri mungkin. Oke, sampai jumpa di penelusuran berikutnya.